Halo, hari ini kita akan belajar menyelesaikan masalah pengelolaan data dengan berpikir komputasional. Aktivitas pertama mengidentifikasi data yang diperlukan. Aktivitas ini menggunakan spreadsheets. Langkah identifikasi data yang diperlukan dengan memperhatikan tanggal, waktu keberangkatan, jarak, waktu tempuh, jenis jalan, kondisi lalu lintas, cuaca. Selanjutnya, kita melakukan aktivitas kedua yaitu pembersihan dan validasi data. Hal yang dilakukan periksa kelengkapan data dengan mengidentifikasi data yang hilang. Validasi data untuk memastikan semua variabel tercatat dengan benar. Selanjutnya, kita harus melakukan deteksi dan penanganan outlier dengan cara mengidentifikasi nilai yang tidak masuk akal. Tahap terakhir menyamakan satuan pengukuran, di mana kita perlu mengkonversi semua jarak ke satuan yang sama, menyeragamkan satuan kecepatan dengan memberikan label kecepatan valid atau tidak, serta mengevaluasi apakah outlier tersebut merupakan anomali nyata atau hanya kesalahan data. Langkah selanjutnya kita beralih ke aktivitas ketiga, klasifikasi dan pengelompokan. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut. 1. Kelompokan data berdasarkan rentang jarak. Berikan label pendek untuk jarak kurang dari 10 km, menengah untuk jarak 10-30 km, jauh lebih dari 30 km. 2. Kelompokan data berdasarkan waktu perjalanan. Berikan label pagi, siang, sore, dan malam. 3. Kelompokan data berdasarkan hari dalam seminggu. Berikan label hari kerja, hari libur. 4. Kelompokan data berdasarkan jenis jalan. Berikan label jalan raya, jalan tol. 5. Kelompokan data berdasarkan kondisi lalu lintas. Berikan label tinggi, sedang, rendah. 6. Membuat variabel turunan yang akan memperkaya analisis, yaitu kecepatan rata-rata per segmen jalan, dan kepadatan lalu lintas yang dapat dikategorikan dengan label rendah, sedang, atau tinggi, dan indeks hambatan yang menunjukkan rasio antara waktu tempuh nyata dibandingkan dengan waktu tempuh ideal. Langkah selanjutnya aktivitas 4, yaitu abstraksi data. Tahap abstraksi kita dapat melakukan perhitungan statistik dasar seperti waktu tempuh rata-rata per kilometer, kecepatan rata-rata berdasarkan kategori jalan, dan distribusi waktu tempuh. Langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tempuh serta korelasi antara waktu keberangkatan dengan waktu perjalanan, pengaruh hari dalam seminggu terhadap waktu tempuh, serta dampak kondisi lalu lintas pada kecepatan rata-rata. Pengembangan model perhitungan waktu tempuh dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, mulai dari formula dasar di mana waktu tempuh adalah jarak dibagi kecepatan, formula dengan faktor koreksi dengan menambahkan variabel penyesuaian, hingga model regresi yang mengintegrasikan berbagai variabel yang telah terbukti berpengaruh signifikan. Berikut beberapa aktivitas yang kita lakukan dan dikembangkan sesuai kebutuhan. 1. Waktu tempuh rata-rata per kilometer. 2. Standar deviasi waktu tempuh. 3. Kecepatan rata-rata berdasarkan kategori jalan. 4. Indeks hambatan rata-rata per kondisi lalu lintas. Langkah terakhir aktivitas 5. Algoritma menggunakan aplikasi PictoBlocks. Berikut ini langkah-langkah yang dapat digunakan dalam menghitung waktu tempuh. Langkah 1. Tentukan jarak yang akan ditempuh. Tentukan jarak antara titik asal dan tujuan. Langkah 2. Tentukan kecepatan rata-rata kendaraan. Tentukan kecepatan rata-rata kendaraan berdasarkan kondisi jalan dan jenis kendaraan. Langkah 3. Hitung waktu tempuh dasar. Gunakan rumus dasar. Waktu tempuh sama dengan jarak dibagi kecepatan rata-rata. Langkah 4. Tambahkan waktu ekstra sebagai faktor eksternal. Mempertimbangkan faktor seperti kemacetan atau cuaca buruk. Langkah 5. Tambahkan waktu istirahat. Jika perlu berhenti untuk istirahat, tambahkan waktu istirahat. Langkah 6. Hitung total waktu tempuh. Total waktu tempuh keseluruhan adalah jumlah waktu tempuh dasar, waktu tambahan karena kemacetan, dan waktu istirahat. Algoritma di atas dapat kita kembangkan lebih kompleks atau lebih sederhana,
tergantung pada faktor-faktor yang dimasukkan dan dapat lebih dioptimalkan agar menghasilkan instruksi yang efisiensi. Kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa berpikir komputasional membantu dalam mengelola data sehingga memungkinkan masalah kompleks dapat diselesaikan dengan cara yang lebih terstruktur dan sistematis. Terima kasih telah menyaksikan video aktivitas penyelesaian pengelolaan data dengan menerapkan berpikir komputasional. Sampai jumpa.